Perkenalkan, nama saya Tegar Firman Abadi, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan menjelaskan modul 1.2.a.8 terkait koneksi antar materi 1.1 dengan 1.2 yang bertemakan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai serta peran CGP. Baik, berikut pedoman untuk menyelesaikan tugasnya. Yang pertama, CGP harus bisa menjelaskan peristiwa atau momen yang paling penting, paling menantang, mencerahkan saat proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Yang kedua, kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang dipahami. Ketiga, tentang perasaan saat momentum pembelajaran tersebut. Keempat, pembelajaran, yaitu sebelum momen tersebut apa yang saya pikirkan dan setelah mempelajarinya apa juga yang saya pikirkan. Terakhir yaitu penerapan atau rencana ke depan setelah saya memahami dan merefleksikan kegiatan ini. Baik, yang pertama tentang peristiwa. Selama proses pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, saya mendapatkan hal penting dan menantang seperti mendapatkan pengetahuan yang saling terkait antara nilai guru penggarap dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Ternyata guru diberi pemahaman untuk mengetahui cara kerja otak juga di dalam modul 1.2 tentang tahapan belajar, sehingga guru dapat memaksimalkan kemampuan anak untuk mencapai potensinya secara optimal. Jadi di sini calon guru penggerak dilatih supaya bisa memahami bagaimana manusia itu mengembangkan dirinya, dan di sini kita hanya menuntunnya. Berikutnya, untuk hal yang menantang menurut saya adalah menerapkan nilai-nilai GP dalam aktivitas di sekolah. Saya merasa saya itu harus berani merubah paradigma saya yang tadinya sepenuhnya wewenang, terus pembelajaran itu ada di teacher center, sekarang harus dirubah menjadi student center, di mana siswa juga diberi kesempatan, wewenang, serta tanggung jawab untuk mengatur dan menentukan pendidikannya, bahkan pembelajarannya. Berikutnya yang kedua, kaitan antar modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Kaitan antara modul 1.1 dengan 1.2 yang saya pahami adalah konsep filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan nilai serta peran guru penggerak. Sebagai contoh, Ki Hajar memiliki satu konsep bahwa guru harus menghamba pada murid, dan ini berkaitan dengan nilai GP di mana guru juga harus berpihak pada anak atau sebagai perannya memimpin pembelajaran. Dalam hal ini membantu mengembangkan kemampuan dan bakat serta potensi yang telah dimilikinya. Jadi si anak itu maksudnya menghamba adalah kita hanya mendorong dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Ketiga, guru memiliki peran sebagai pemimpin untuk menuntun murid-muridnya mencapai potensi terbaiknya. Jadi ini setelah saya pelajari modul 1.1 dan 1.2, hal tersebutlah yang saya pahami. Ya, ketiga, perasaan yang saya alami. Yang pertama, merasa takjub dan terkesima karena meskipun ini bukan hal baru sebenarnya, namun berhadapan dengan siswa selalu memunculkan tantangan baru karena setiap siswa, setiap keadaan pasti ada hal baru yang kita terima. Ketika memberikan wewenang dan kesempatan penuh pada siswa, saya merasa takjub dikarenakan banyak ide-ide dan gagasan yang muncul dari seorang anak. Banyak sekali cara-cara baru, hal-hal yang inovatif yang di luar pikiran kita. Ternyata kalau kita melibatkan anak dan memberikan kesempatan anak untuk menunjukkan kemampuannya, ternyata mereka menunjukkan hal yang luar biasa. Saya merasa senang karena guru ternyata memiliki peran tidak hanya mentransfer pengetahuan, melainkan juga mampu menjadi pendamping di setiap proses perubahan-perubahan pada anak. Jadi di sini saya juga berpikir bahwa kita tidak harus menjadikan pembelajaran di sekolah itu transfer pengetahuan, tapi juga bisa jadi pendamping memastikan si anak ini jika ada proses perubahan kita berada di sampingnya. Pembelajaran atau hal baru yang saya dapatkan. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa guru hanya sebatas mengajar dan menjalankan tugas kurikulum. Setelah mempelajarinya, saya berpikir bahwa guru punya tanggung jawab besar, seperti guru harus memahami potensi anak dan mampu mengembangkan potensinya, mampu menjadi coach bagi guru yang lain, menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan guru harus selalu berinovasi serta kreatif. Penerapan ke depan atau rencana yang akan dilakukan untuk pengembangan diri yaitu mengembangkan kemampuan dalam bidang psikologi remaja,
khususnya saya bidang SMA, jadi harus mengetahui bagaimana cara berpikir anak, emosional anak, dan mental anak supaya bisa tepat untuk menangani permasalahannya. Yang berikutnya, mengembangkan komunikasi interpersonal. Ini bertujuan untuk memahami dan berkomunikasi secara efektif terhadap lawan bicaranya, termasuk kepada peserta didik. Ketiga, mengembangkan kemampuan coaching, karena coaching di sini juga diperlukan untuk sebagai penjembatan untuk mengantarkan anak-anak mencapai potensinya secara maksimal. Jadi selain kita sebagai panutan konselingnya, kita juga bisa menjadikan rekan coachingnya si anak untuk mencapai potensi maksimalnya. Yang keempat, mengembangkan kemampuan reflektif. Jadi seorang GP di sini khususnya saya ingin mengembangkan kemampuan reflektif saya. Dan ini semua bisa dilakukan melalui pembelajaran di PMN maupun melalui kegiatan seminar atau pelatihan-pelatihan di luar sana. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait koneksi antar materi di modul 1.2.A.8. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.